Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ini semoga akhir pekan ini menyenangkan buat Anda semua ya. Dan saya Hersy Benu Arif dari Forum News Network kembali menemani Anda mengisi akhir pekan ini. Nasib Putri Chandrawati, istri mantan Kepala Divisi Propam Irjen Pol Verdi Sambo, saat ini berada di ujung tanduk. Bila selama ini statusnya adalah korban atau bahkan mungkin saksi, kemungkinan besar statusnya ini bisa berubah menjadi seorang tersangka. Dia menyusul suaminya yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sebagai dalang aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Inspektorat Khusus Polri saat ini, kata Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, tengah melakukan pendalaman terkait status Putri Chandrawati. Pendalaman ini dilakukan usai laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua secara resmi dihentikan oleh penyidik. Pendalaman itu penting dilakukan untuk menentukan ada tidaknya tindakan pidana yang dilakukan oleh Putri Chandrawati. Tim SUS Mabes Polri menduga pelaporan tindak pidana pelecehan itu sebagai bentuk obstruction of justice alias menghalang-halangi proses hukum, proses penyidikan. Potensi pidananya menunggu audit dari tim SUS melalui IRSUS, itu tegas Komjen Agus ya. Anda pasti sudah familiar dengan singkatan-singkat ini. Tim SUS adalah tim khusus yang menyelidiki adanya tindak pidana dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, yang ini tim yang dibentuk oleh Kapolri. Sementara IRSUS itu adalah inspektorat khusus ini ya, yang menyelidiki adanya dugaan pelanggaran kode etik atau tidak profesionalnya para petugas kepolisian dalam menangani kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kemungkinan adanya perbuatan menghalang-halangi penyidikan ini sebelumnya telah dikemukakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Dia menyampaikan hal itu saat mengumumkan penghentian penyidikan 2 kasus laporan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Pertama, soal pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Sambo. Yang kedua, percobaan pembunuhan terhadap Barada Barada Richard Eliezer yang dilaporkan oleh Brigadir 1 Martin Gade, anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Semula kedua laporan itu ditangani oleh Polda Metro Jaya, namun dengan alasan efisiensi dan efektivitas, kedua kasus itu ditarik ke Mabes Polri dan kemudian bersama-sama dengan laporan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang dilaporkan oleh pengacara keluarganya, yakni Kamarudin Simanjuntak, itu ditangani oleh tim SUS yang dibentuk oleh Kapolri. Jadi tiga-tiganya ditangani oleh tim SUS. Sebelumnya yang 2 ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dengan dihentikannya 2 laporan tersebut, skenario geng Verdi Sambo untuk coba mempertahankan adanya tindak asusila berupa pelecehan terhadap Putri Chandrawati itu menjadi berantakan. Walaupun mereka ini setelah mencoba mengubahnya ya, memodifikasi itu, yakni TKP-nya, tempat kejadian perkara, bukan lagi di rumah Dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan, namun berubah menjadi di Magelang, Jawa Tengah. Apa konsekuensinya bila tim inspektorat khusus ini menemukan adanya obstruction of justice? Anda barangkali masih banyak yang tidak familiar dengan masalah hukum, istilah-istilah hukum, tentu bertanya, apa sih sebenarnya obstruction of justice ini? Jadi secara garis besar, obstruction of justice itu dapat diterjemahkan sebagai proses tindak pidana menghalangi proses hukum atau proses penyidikan. Ketentuan mengenai obstruction of justice itu dapat ditemukan diantaranya dalam ketentuan pasal 221 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 221 KUHP itu melarang setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau menolong orang yang dituntut melakukan kejahatan agar orang yang disembunyikan atau ditolong tersebut terhindar dari proses hukum. Tindakan menyembunyikan atau menolong orang yang terjerat kasus hukum ini dilakukan dengan maksud untuk menutupi, menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan dan penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengancam pidana setiap orang yang berupaya menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara atau denda 4,5 juta rupiah.
Sementara pasal 21 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, ancamannya itu lebih berat. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan baik secara langsung maupun tidak langsung upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan baik yang dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, maupun saksi dalam perkara korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat, ini ya, paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. Jadi dari denda maupun dari pidananya itu jauh lebih berat, berkali-kali lipat ya. Komnas HAM misalnya itu sudah meminta penyidik Polri untuk mengenakan pasal obstruction of justice ini kepada 31 anggota Polri yang dinyatakan telah bertindak tidak profesional. Jadi ini diberikan kepada mereka, dikenakan pada mereka selain sudah dikenakan hukuman disiplin. Tapi saya kira jumlahnya ini berita beberapa hari yang lalu, saya kira total sekarang ini kan jumlahnya menjadi 32 orang ya. Ada 1 orang lagi dari Polda Metro Jaya yang juga dikenakan hukuman disiplin. Selain obstruction of justice, Putri Sambo itu juga tidak tertutup kemungkinan bisa dikenakan pidana yang lebih berat, yakni terlibat dalam pembunuhan berencana seperti yang diterapkan kepada Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, sopir Putri Sambo. Ricky Rizal, sebagaimana dikatakan oleh Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto, dijadikan tersangka karena tidak melaporkan adanya rencana pembunuhan dan memberikan bantuan dalam peristiwa pembunuhan itu. Ketentuan ini juga berlaku terhadap ketentuan pidana, maksud saya terhadap Kuat Makmur, nih sopir dari Putri Chandrawati. Nah, bagaimana urusannya kok kemudian Putri Chandrawati juga bisa saja dikenakan pasal ini, pasal pembunuhan berencana, dalam artian tidak melapor adanya pembunuhan dan memberikan bantuan dalam peristiwa pembunuhan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Kabar Eskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto, di lokasi eksekusi terhadap Brigadir Yosua, yakni di rumah dinas Verdi Sambo, selain sidik jari Yosua itu juga ditemukan sidik jari lainnya, sidik jari Baradae, Bribka Ricky Rizal, kemudian sidik jari Kuat Ma'ruf, dan juga sidik jari dari Verdi Sambo. Nah, yang terakhir ternyata yang menarik, ternyata di situ juga ditemukan sidik jari Putri Chandrawati. Artinya ketika terjadi peristiwa pembunuhan itu, Putri Chandrawati mengetahuinya atau setidaknya dia berada di lokasi. Ini dibuktikan dengan adanya sidik jari itu. Pertanyaannya, kalau dia mengetahui, mengalih-alih melaporkan, dia malah melaporkan adanya tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Yosua. Tapi mari kita coba terbuka, open mind ya. Bisa jadi laporan pelecehan itu dilakukan oleh Putri Sambo dalam kondisi tertekan. Posisinya kira-kira sama dengan Barada Richard yang terpaksa menembak Yosua karena tidak bisa menolak perintah atasan. Indikatornya bahwa Putri Chandrawati dalam tertekan atau bahkan terancam itu setidaknya bisa kita lihat dari 2 hal. Pertama, dia sempat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK itu adalah lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban. Kalau konteksnya dia menjadi korban pelecehan, dia minta perlindungan dari ancaman siapa? Karena pelaku yang dilaporkan, yakni mendiang Brigadir Yosua Huta Barat kan sudah meninggal dunia. Sementara bila konteksnya dia menjadi saksi, apakah sesungguhnya Putri Chandrawati itu ikut menyaksikan pembunuhan tersebut dan dia sangat ketakutan sehingga kemudian dia minta perlindungan kepada LPSK. Namun seperti kita ketahui, walau mengajukan permohonan kepada LPSK, namun Putri kan tidak pernah datang ke LPSK. Dia hanya diwakili oleh pengacaranya dan kemudian psikolog dari keluarga. Putri itu juga tidak bisa ditemui oleh tim LPSK ketika mereka mendatangi ke rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Tim pengacaranya waktu itu menyatakan Putri Chandrawati masih shock dan tidak bisa ditemui. Sejak peristiwa pembunuhan ini mencuat ke publik, Putri itu langsung menghilang. Bukan hanya dengan LPSK, Putri juga tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Dia kan dipanggil bersama juga Verdi Sambo untuk diperiksa. Nah, dia sampai saat ini juga belum pernah diperiksa oleh tim khusus. Putri itu pernah sekali muncul, yakni setelah Verdi Sambo, suaminya ditahan di markas Komando Brimob di Kelapa II, Depok, Jawa Barat.
Saat itu alasannya dia akan mengantarkan pakaian ganti untuk Verdi Sambo. Kepada wartawan, Putri Candrawati sambil berlinang air mata hanya menyampaikan kalimat pendek bahwa dia menyatakan tulus mencintai dan sangat mempercayai suaminya. Dengan sikap dari Putri itu, waktu itu ya, LPSK itu berkesimpulan Putri Candrawati tidak cukup antusias untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Karena itu LPSK kemudian memutuskan tidak bisa memberi perlindungan kepada Putri Candrawati. Apalagi setelah laporannya dihentikan penyidik, otomatis dia tidak berhak mendapat perlindungan. Yang kedua, berdasarkan pengakuan dari Dua Lipa Yumara, itu mantan pengacara Baradae, Putri Candrawati bersama Verdi Sambo ini pernah menjanjikan akan memberikan uang sebesar 1 miliar kepada Baradae atau Barada Richard Eliezer dan masing-masing 500 juta kepada Bribka Riki Rizal dan Kuat Makmur setelah kasus tewasnya Yosua ini di SP3-kan atau dihentikan penyidikannya. Mereka waktu itu tampaknya sangat optimis skenario mereka ini akan berjalan mulus ya, apalagi dengan posisi Verdi Sambo yang sangat powerful sebagai kepala divisi Propam sekaligus kepala Satgasus Merah Putih. Jadi mereka bukan membuat skenario terjadi tembak-menembak. Dan karena Baradae itu membela diri dan melindungi atasannya, ya case close gitu, kasusnya ditutup. Tapi ternyata ceritanya itu berakhir berbeda. Skenario yang mereka susun berantakan. Tim sus, seperti dikatakan oleh Kapolri, menyimpulkan tidak ada tembak-menembak. Penyidik juga telah menetapkan Barada Richard sebagai tersangka penembakan dan dikenakan pasal 338, nih, pasal pembunuhan junto 55 dan 56. Sementara kepada Bribka Riki Rizal dan Kuat Makmur itu dikenakan pasal 340, yakni pembunuhan berencana junto pasal 55 dan 56. Ini penyertaan juga. Nah, untuk Verdi Sambo ini dijerat dengan pasal berlapis. Dia dikenakan pasal 340, yakni pasal pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, ini berupa pembunuhan, dan junto 55 dan 56, ini penyertaan atau ikut serta. Penyidik seperti telah saya sampaikan sebelumnya juga sudah menghentikan laporan pelecehan seksual. Bila benar yang dikatakan oleh Dua Lipa Yumara bahwa Putri Sambo itu ikut menawarkan imbalan kepada Barada Richard, kemudian Bribka Riki Rizal dan Kuat Makmur, berarti Putri juga bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana, setidaknya dia tidak melaporkan dan ikut membantu terjadinya peristiwa itu, terjadi peristiwa pembunuhan. Pasal mana ini yang akan diterapkan kepada Putri Sambo? Seperti dikatakan oleh Kepala Bareskrim, Komisaris Jenderal Agus Adrianto, mereka masih menunggu hasil pendalaman dari Inspektorat Khusus. Bila sampai Putri dikenakan pasal-pasal, apakah itu sekedar obstruction of justice, atau terlibat dalam pembunuhan berencana, atau bahkan kedua-duanya, ini akan menjadi bencana bagi keluarga Verdi Sambo. Karena Putri itu akan menyusul statusnya sebagai tersangka, menyusul suaminya Verdi Sambo. Putri ini statusnya akan berubah dari pertama korban, kemudian berubah jadi saksi, dan yang terakhir nanti bila terbukti dia bisa menjadi tersangka. Saya Hirsubnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.